Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Namun, formasi ilusi di alun-alun sangat kuat, dan kecuali mereka berdua memiliki beberapa trik khusus, pasti tidak akan bisa melewatinya dalam waktu singkat. Meski begitu, tidak akan ada terlalu banyak waktu tersisa untuknya, dan dia hanya akan memiliki kesempatan untuk mencari paling banyak di satu tempat lagi. Dengan mengingat hal itu, tatapan Hanli mulai berkeliaran di antara dua sisi istana, dan dia berjuang untuk membuat keputusan. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Salah satu sisi istana dikelilingi oleh tanaman hijau subur dan diselimuti oleh semburan ki spiritual atribut kayu yang kaya. Selain itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari arah itu bercampur dengan aroma obat yang samar, dan Hanli mencela dirinya sendiri sebagai seorang idiot. Sebuah kebun obat adalah perlengkapan wajib untuk semua tempat tinggal gua kultivator. Tempat ini ditinggalkan oleh yang abadi, jadi pasti ada taman obat juga di sini. Terlepas dari betapa berharganya harta lain di sini, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan obat-obatan roh yang hanya dapat ditemukan di alam abadi sejati? Dengan botol kecilnya yang misterius, dia bisa memelihara obat roh apapun yang dia temukan di sini dengan kecepatan yang luar biasa, jadi obat roh akan jauh lebih berharga baginya daripada harta lain yang bisa dia temukan di sini. Dari ki spiritual yang melayang di udara di kejauhan, cukup jelas bahwa kebun obat terletak di arah itu. Dengan mengingat hal itu, Hanli tidak ragu lagi, dia segera bergegas menuju area di belakang istana utama sebagai seberkas cahaya biru dengan boneka kera raksasa. Hanli hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk mencapai gugusan bangunan di belakang istana utama. Dia tidak tahu lokasi pasti dari kebun obat, tetapi sangat mudah untuk mengidentifikasi di mana ki spiritual atribut kayu di daerah itu paling kaya. Dia mengabaikan bangunan lain yang dia lewati di sepanjang jalan dan tiba di sepetak tanah datar di antara tiga paviliun hanya setelah beberapa kilatan. Ada sebuah taman seluas beberapa hektar di sini, dan ini adalah sumber aroma obat yang samar. Namun, seluruh taman obat dikelilingi oleh 5 pilar emas keunguan dan diselimuti oleh penghalang cahaya 5 warna. Alis Hanli sedikit berkerut saat melihat ini. Ini adalah formasi besar yang akan jauh lebih merepotkan untuk ditembus daripada pembatasan sederhana pada pintu ruang rahasia sebelumnya. Setelah merenung sesaat, dia membuat segel tangan sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak. Teriakan yang jelas terdengar dari dalam api perak, dan bola api perak berubah menjadi burung perak kecil. Itu adalah Spirit Engulfing Fire Raven. Gagak api ini mampu melahap semua jenis api roh dan kekuatan spiritual, jadi secara alami sangat mahir dalam menembus batasan seperti ini. Pergi. Hanli segera menginstruksikan sambil menunjuk ke penghalang cahaya 5 warna di depannya. Gagak api perak itu langsung melebarkan sayapnya dan melesat keluar sebagai bola cahaya perak. Ledakan. Penghalang cahaya 5 warna bergoyang sedikit, setelah itu api perak dan cahaya 5 warna terjalin satu sama lain di tengah serangkaian ledakan berturut-turut. Api menari-nari di sekitar tubuh Raven api perak, dan api itu menyembur ke segala arah, melahap semua cahaya 5 warna yang bersentuhan dengannya. Penghalang cahaya menjadi lebih tipis, dan Hanli sangat gembira melihat ini. Tampaknya batasan yang ditinggalkan oleh makhluk abadi ini akan jauh lebih mudah untuk ditembus dari yang dia perkirakan. Tepat ketika dia akan memacu Fire Raven untuk melepaskan lebih banyak kekuatannya, suara mendengung rendah tiba-tiba terdengar dari 5 pilar emas keunguan di sekitarnya. Setelah itu, cahaya spiritual 5 warna yang cemerlang meletus, dan pilar cahaya melonjak sebelum menyuntikkan diri ke dalam penghalang cahaya. Cahaya langsung melintas dari penghalang cahaya yang menipis, dan segera kembali ke kerapatan sebelumnya. Ekspresi Hanli menjadi gelap setelah melihat ini.
Dia segera membuat serangkaian segel tangan sambil melantunkan sesuatu sebelum tiba-tiba mengucapkan kata, mengembang, dengan tegas. Sebuah cahaya ganas melintas melalui mata spirit engulfing fire raven, dan melebarkan sayapnya sebelum naik ke udara, tubuhnya dengan cepat membesar hingga berukuran sekitar 10 kaki. Raven api perak raksasa melepaskan teriakan keras sebelum mengepakkan sayap besarnya ke bawah dengan cara yang keras. Bulu perak yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang di udara sebelum berubah menjadi bola api yang jatuh dalam rentetan deras. Ledakan yang menggema segera terdengar melintasi langit, dan api yang menghanguskan membanjiri seluruh penghalang cahaya di bawah. 5 pilar masih terus-menerus menyuntikkan kekuatan spiritual dari 5 elemen ke penghalang cahaya, tapi itu masih tidak bisa mencegahnya berguncang keras. Burung perak besar menarik sayapnya setelah melihat ini sebelum berubah menjadi bola api besar di tengah kilatan cahaya perak cemerlang, kemudian jatuh dari atas seperti bintang jatuh. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus, dan penghalang cahaya 5 warna akhirnya tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, hancur berkeping-keping. Sedikit kegembiraan melintas di mata Han Li saat melihat ini, dan dia sedang mempersiapkan dirinya untuk segera bergegas ke kebun obat dalam sekejap penghalang cahaya benar-benar hancur. Tiba-tiba, pilar cahaya yang meletus dari 5 pilar emas keunguan menghilang, dan di saat berikutnya, petir keras terdengar saat busur petir ungu muncul. Ekspresi Han Li segera menjadi gelap secara signifikan saat melihat petir ungu ini. Dia melirik penghalang cahaya 5 warna yang runtuh dan menggertakkan giginya, tetapi alih-alih mengambil tindakan mengelak, ki hitam melonjak keluar dari tubuhnya, dan setelan armor iblis surgawi muncul lagi. Dia menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam baju zirah dalam hiruk-pikuk, dan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari permukaan zirah, berputar di sekitar tubuhnya untuk membentuk penghalang pelindung. Petir meletus ketika busur petir emas tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk jaring petir yang bertindak sebagai penghalang pelindung tambahan di sekelilingnya. Setelah itu, dia melakukan gerakan meraih dengan satu tangan, dan setumpuk jimat langsung muncul sebelum melonjak ke arah tubuhnya. Cahaya menyala, dan beberapa lapisan penghalang cahaya dengan warna berbeda muncul di luar jaring petir. Tepat pada saat ini, Han Li mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk melontarkan gunung ekstrimnya yang menyatu dengan esens. Gunung itu langsung membengkak hingga berukuran lebih dari 100 kaki atas perintahnya sebelum memposisikan dirinya di depannya seperti perisai raksasa. Busur petir ungu ini memang sangat menakutkan, tapi pastinya mereka tidak akan bisa meleleh-melewati gunung ini. Hampir pada saat yang sama ketika Han Li menyelesaikan semua tindakan defensif ini, petir yang sangat besar meletus dari masing-masing dari 5 pilar emas keunguan secara serempak. 5 petir ungu setebal mangkuk besar melonjak sebelum menyatu di tengah jalan untuk membentuk bola petir besar yang berdiameter sekitar 5 kaki. Bola petir kemudian dilemparkan langsung ke arah Han Li dengan kekuatan yang tak terbendung, dan ekspresinya semakin gelap saat melihat masa yang menakjubkan. Namun, dia melepaskan tangisan rendah sebelum tiba-tiba menyodorkan telapak tangannya ke arah gunung hitam di depan. Rune perak di permukaan gunung segera menyala, dan lapisan cahaya abu-abu menyapu dari gunung langsung menuju bola petir ungu. Keduanya bentrok, dan ledakan keras terdengar. Penghalang cahaya abu-abu hanya berhasil menghentikan bola petir sesaat sebelum terbelah. Ini tidak terlalu mengejutkan bagi Han Li. Lagi pula, cahaya Divine Essence Fuse cukup mendalam, tapi itu hanya efektif melawan 5 kekuatan elemen, jadi secara alami gagal untuk memiliki banyak efek pada kekuatan petir rahasia dari alam abadi sejati. Dengan demikian, bola petir ungu terus berlanjut dan langsung menabrak gunung hitam. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah melihat ini. Gunung Extreme Essence Fuse saat ini memiliki lebih dari sekadar cahaya Divine Essence Fuse sebagai kemampuannya. Cahaya biru tiba-tiba melintas dari telapak tangannya,
yang ditekan ke permukaan gunung, dan segel mantra disuntikkan ke gunung. Rune perak segera melayang keluar dari gunung sebelum berubah menjadi beberapa lubang hitam seukuran kepalan tangan yang muncul di depan gunung. Bola petir ungu menabrak lubang hitam ini dalam sekejap, tetapi melewatinya tanpa hambatan. Ekspresi Hanli sedikit menegang, tetapi dia dapat melihat bahwa pada saat bola petir melewati lubang hitam, diameternya, yang semula sekitar 5 kaki, berkurang lebih dari sepertiga. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk memikirkan hal lain, bola petir menghantam gunung hitam di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Cahaya ungu cemerlang meletus dari bola petir, dan dua ular petir ungu tiba-tiba mengitari gunung raksasa di kedua sisi, lalu meluncur langsung ke arah Hanli. Lapisan terluar dari penghalang cahaya langsung hancur setelah melakukan kontak dengan ular petir ungu, tidak dapat memberikan penghalang apapun. Kelopak mata Hanli berkedut keras saat melihat ini, tapi dia tiba-tiba melambaikan tangan ke depan. Jaring petir emas di sekitar tubuhnya langsung melesat di tengah gemuruh guntur, meluncur langsung ke arah dua sambaran petir ungu. Tepat pada saat ini, suara retakan yang tajam terdengar, dan begitu Hanli mendengar suara ini, dia segera bergegas ke samping, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Penghalang cahaya 5 warna akhirnya hancur oleh serangan ganas Silverfire Raven, tetapi saat petir ungu dan emas terjalin, kedua sambaran petir ungu itu tiba-tiba meledak. Cahaya ungu langsung membanjiri cahaya keemasan, dan kekuatan ledakan yang sangat besar menyapu tornado yang menghanguskan yang diselingi dengan jejak petir ungu yang tak terhitung jumlahnya. Tornado kemudian menyapu tubuh Hanli, dan ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia terpaksa berhenti. Ledakan keras terdengar saat rune hitam tiba-tiba meledak, berubah menjadi semburan ki hitam yang terjalin dengan kilat ungu, kedua kekuatan meledak menjadi ketiadaan. Proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul dari dalam ki hitam. Proyeksi melambaikan tangannya di udara, dan bola cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meletus dari keenam telapak tangannya, memaksa tornado ke dalam keadaan hampir runtuh. Keributan yang mengejutkan terdengar ketika cahaya hitam tiba-tiba melintas dari ujung paku tajam pada baju zirah iblis Hanli, mengikuti pilar cahaya hitam yang setebal jempol manusia ditembakkan. Tornado akhirnya dihancurkan oleh dua jenis serangan ini di tengah ratapan kesedihan, dan Hanli bergegas menuju kebun obat. Namun, tepat pada saat ini, suara mendengung tiba-tiba terdengar dari 5 pilar ungu, dan cahaya menyala dengan keras saat penghalang cahaya yang hancur di atas kebun obat langsung diperbaiki sendiri. Hanli ingin menahan momentumnya sendiri, tetapi sudah terlambat, dan dia terjun lebih dulu ke dalam cahaya 5 warna. Petir keras terdengar dari sekelilingnya lagi, dan kilat menyambar dari permukaan 5 pilar. Petir ungu melesat maju sebelum berubah menjadi ular ungu yang melonjak ke arahnya di tengah serangkaian guntur yang bergemuruh. Wajah Hanli langsung memucat setelah melihat ini. Saat tubuhnya tersapu oleh cahaya 5 warna, ruang di sekitarnya langsung menjadi sekeras besi dan baja. Pada saat yang sama, semburan kekuatan yang sangat besar menghantam tubuhnya, benar-benar melumpuhkannya. 5 ular petir ungu terus meluncur ke arahnya di tengah guntur yang mengkhawatirkan, dan Hanli langsung dalam bahaya yang mengancam jiwa. Namun, dia jelas bukan makhluk biasa, dan di saat berikutnya, kulit pucat di wajahnya menghilang. Pandangan dingin kemudian muncul di matanya saat dia melepaskan harum dingin, dan cahaya keemasan melintas dari tubuhnya saat Provenance True Devil Projection muncul lagi. Namun, pada kesempatan ini, itu sangat berbeda dari sebelumnya. Proyeksi itu bersinar dengan cahaya gemilang, dan membuatnya menyerupai patung Dewa Emas. Ini tidak lain adalah tubuh emas yang baru-baru ini berhasil dikembangkan oleh Hanli. Hanli membuka mulutnya, dan bola cahaya hitam dikeluarkan dari dalam. Bola cahaya hitam kemudian menghilang ke dalam tubuh emas dalam sekejap sebagai semburan ki hitam.
Sedikit kecerdasan tiba-tiba muncul di mata kayu dari salah satu dari 3 kepala proyeksi, dan lapisan ki hitam muncul dari wajahnya. Tubuh emas besar kemudian memposisikan dirinya di depan Han Li dalam sekejap, dan pada titik ini, busur petir ungu telah tiba. Namun, tubuh emas itu tetap sama sekali tidak terpengaruh saat ia mengayunkan 5 tangannya ke arah busur petir ungu tanpa ragu-ragu. Mengikuti serangkaian dentuman gemuruh yang tumpul, 5 pilar cahaya emas melesat keluar dari 5 telapak tangan proyeksi untuk bertemu dengan busur petir. Cahaya keemasan dan petir ungu langsung berbenturan tidak jauh, dan meskipun kekuatan petir ungu sangat besar, hampir setengahnya masih dimusnahkan oleh pilar cahaya. Namun, pilar-pilar cahaya itu juga telah lenyap akibat benturan itu. Dengan demikian, Han Li harus dapat melarikan diri dari situasi berbahaya ini jika dia mengendalikan tubuh emasnya untuk melepaskan gelombang serangan yang sama. Namun, sisa-sisa busur petir tidak memberinya kesempatan ini. Serangkaian petir keras terdengar, dan ular petir ungu tiba-tiba muncul tepat di depan Han Li sebelum jatuh dengan cara yang kejam. Namun, dalam situasi yang mengerikan ini, semua lengan tubuh emas Han Li tiba-tiba kabur, dan mereka langsung menghilang. Detik berikutnya, 5 busur petir ungu bergetar dan ditangkap oleh 5 tangan emas, yang muncul begitu saja tanpa peringatan. Jari-jari di 5 tangan saling berdekatan, dan busur petir hancur menjadi kehampaan di tengah beberapa guntur. Benang petir yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan sebagian kecil darinya mengenai tubuh emas, tetapi mereka menghilang begitu saja tanpa dapat melukai tubuh emas. Namun, petir bergemuruh tanpa henti dari 5 pilar di kejauhan, dan 5 busur petir lagi langsung muncul. Penundaan singkat ini cukup bagi Han Li untuk merumuskan beberapa tindakan balasan. Dengan tubuh yang kuat dan banyak kemampuan ini, tidak mungkin pembatasan ini benar-benar cukup untuk menjebaknya. Karena itu, dia segera mulai melantunkan sesuatu dengan cepat, dan cahaya hitam berputar di atas baju zirah iblisnya. Tubuhnya kemudian tiba-tiba membengkak secara drastis, dan lapisan bulu keemasan yang tebal dan kasar tiba-tiba muncul di kulitnya. Cahaya biru melintas dari matanya, dan sepasang gading menonjol keluar dari kedua sisi mulutnya. Dia telah berubah menjadi kera raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki. Dalam wujudnya saat ini, dia memiliki mata biru dengan bulu emas, dan mulut penuh taring tajam yang memberinya penampilan yang sangat mengancam. Namun, ketenangan Han Li yang biasa diperhitungkan dapat dilihat di mata dingin kera, dan ekspresinya tetap sama. Armor iblis surgawi juga meluas bersama dengan kera raksasa, dan paku di permukaannya masing-masing memanjang sekitar 1 kaki. Paku-paku itu berkedip dengan cahaya beku. Ini adalah transformasi kera gunung raksasa dari 12 transformasi kebangkitan Han Li. Setelah dia mengadopsi bentuk ini, semburan panas melonjak ke seluruh tubuhnya dalam kegilaan dari dantiannya, dengan cepat mengalir melalui semua meridiannya, tubuhnya menjadi sekitar 50% lebih bertenaga. Detik berikutnya, kera raksasa yang telah dia ubah segera mulai menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan. Raungan rendah meletus dari mulut kera raksasa, dan mengangkat lengan besarnya ke udara. Penghalang cahaya 5 warna yang membatasi bergoyang keras di hadapan kekuatan besar kera raksasa, dan Han Li langsung bisa berjuang bebas. Namun, cahaya 5 warna dari sedikit lebih jauh kemudian segera melintas sebelum melonjak ke arahnya, tidak memberinya jeda. Kera raksasa segera menunjuk ke arah gagak api perak di atas, dan pada saat yang sama, dia menunjuk ke arah gunung hitam ke samping. Fire Raven raksasa melepaskan teriakan nyaring sebelum berubah menjadi bola api besar yang jatuh dari langit, jatuh langsung ke arah kera emas raksasa. Sementara itu, gunung hitam itu tiba-tiba melesat di udara sebelum menghilang ke angkasa. Ledakan keras terdengar saat api perak meledak di dekat kera raksasa, memicu gelombang api perak. Cahaya 5 warna yang datang langsung dipaksa pergi oleh api yang meledak,
membuat mereka tidak dapat mendekati kera raksasa itu. Pada titik ini, kera emas yang berada di dalam lautan api telah membalikkan tangannya. Fluktuasi spasial melonjak, dan gunung hitam yang tingginya lebih dari 100 kaki muncul dari udara tipis sebelum dengan mudah diangkat oleh telapak tangan berbulu. Kera raksasa itu membuat gunung itu tampak seperti mainan tanpa bobot. Setelah itu, sebuah cahaya ganas melintas di mata kera raksasa, dan dia tiba-tiba menekuk lengan pembawa gunungnya sebelum mundur, lalu melemparkan gunung yang menyatu dengan esens ekstrim ke udara. Dia tidak menggunakan kemampuan atau teknik apapun untuk memacu harta itu menjadi tindakan, dia hanya meluncurkannya melalui kekuatan fisiknya yang luar biasa. Gunung ekstrim esens Fus belum diperbesar hingga batas maksimalnya, jadi itu tidak dalam kondisi yang paling berat, tetapi beratnya masih lebih dari 50.000 kg. Setelah terlempar ke udara, suara melengking yang sangat menusuk segera terdengar. Gunung hitam itu langsung berubah menjadi bayangan hitam, meninggalkan jejak angin kencang putih di belakangnya. Pada saat yang sama, tanda putih besar juga melintas di gunung sebelum tiba-tiba muncul di udara. Dari kejauhan, terlihat bahwa tanda putih itu berputar dan melengkung tanpa henti, dan ada semburan fluktuasi spasial yang kuat yang berasal dari dalamnya. Seolah-olah celah spasial secara bertahap terbentuk, dan itu merupakan bukti yang cukup untuk kekuatan luar biasa yang digunakan kera raksasa untuk melemparkan gunung. Gunung itu meluncur langsung ke arah salah satu dari 5 pilar ungu, dan kilatan petir langsung meletus dari pilar itu. Beberapa busur petir ungu dilepaskan untuk menyerang proyektil raksasa yang akan datang, tetapi tidak dapat memperlambat gunung hitam, bahkan sedikit pun. Detik berikutnya, gunung hitam terbang melalui busur petir ungu sebelum menabrak pilar dengan kejam. Cahaya ungu dan hitam menyala, dan ledakan yang menghancurkan bumi langsung terdengar. Bola cahaya 3 warna hitam, abu-abu, dan ungu yang menusuk langsung meletus dari pilar. Bola cahaya itu seperti matahari 3 warna yang berkilauan. Namun, cahaya biru melintas melalui mata kera raksasa, memungkinkannya untuk melihat langsung ke bola cahaya dan dengan jelas memungut apa yang ada di dalamnya. Kera raksasa kemudian segera mengangkat tangan, lalu membuat gerakan meraih dengan tangan ke arah bola cahaya di kejauhan sebelum dengan cepat membalikkan tangannya. Fluktuasi spasial meletus dari atas telapak tangannya, dan sebuah objek muncul dalam sekejap sebelum mendarat di tangan kera raksasa itu. Permukaan gunung masih gelap gulita dan sama sekali tidak terluka, dan hanya itu saja sudah merupakan indikasi yang jelas betapa luar biasa kerasnya gunung itu. Setelah memulihkan gunung hitam, kera raksasa itu segera melepaskan raungan yang menggelegar sebelum mengayunkan lengannya ke depan dan meluncurkan gunung ke depan lagi. Pada kesempatan ini, gunung itu diterbangkan menuju pilar ungu lainnya. Dengan demikian, ledakan balasan lainnya terdengar saat gunung menghantam pilar kedua itu. Bola cahaya gemilang memancar dari pilar pertama telah surut. Pilar ungu awalnya tingginya lebih dari 100 kaki, namun sekarang telah dikurangi menjadi kurang dari setengah tinggi aslinya, dan ada pecahan ungu yang menyerupai batu dan bahan logam berserakan di seluruh tanah di dekatnya. Pilar-pilar itu telah ditempa melalui beberapa metode misterius, tetapi tidak sekeras harta yang luar biasa seperti gunung ekstrim yang menyatu dengan esens. Bagaimanapun, ini adalah gunung yang lahir dari energi langit dan bumi. Selanjutnya, mengalami penyempurnaan kedua menggunakan teknik rahasia penyempurnaan dari alam abadi sejati. Bahkan jika Han Li ingin menghancurkannya sendiri, dia hanya bisa melakukannya dengan menggunakan api rohnya untuk melelehkannya sedikit demi sedikit. Gunung itu telah dilempar menggunakan kekuatan penghancur dari bentuk kera gunung raksasa Han Li, dan jika pilar-pilar itu masih bisa berdiri bahkan dalam menghadapi serangan seperti itu, maka Han Li akan segera berbalik dan pergi, karena upaya lebih lanjut yang dikeluarkan untuk mematahkan pilar hanya akan membuang-buang waktu dan energi. Dengan demikian,
Hanli melemparkan gunung ekstrim Essence Fuse sebagai proyektil pada 5 kesempatan berturut-turut, menghancurkan sebagian besar dari kelima pilar ungu. Tanpa dukungan pilar, penghalang cahaya 5 warna di atas taman obat bukanlah tandingan Raven api perak, dan dengan cepat dilahap sepenuhnya. Kera emas raksasa segera membuat segel tangan saat melihat ini, dan cahaya keemasan memancar dari tubuhnya saat menyusut. Hanli kembali ke bentuk aslinya di tengah kilatan cahaya spiritual, membatalkan transformasi kera gunung raksasa. Dia melirik apa yang tersisa dari pilar, dan sedikit keheranan muncul di matanya. Dia baru saja menyatu dengan darah roh sebenarnya dari kera gunung raksasa baru-baru ini, dan dia tidak menyangka transformasi ini akan memberinya kekuatan yang begitu besar. Tampaknya transformasi ini lebih cocok untuknya daripada beberapa jenis transformasi lain yang telah dia kuasai. Lagi pula, transformasi roh sejati lainnya hanya memberinya beberapa kemampuan tambahan atau memungkinkannya untuk merasakan dan memanfaatkan lebih banyak ki asal dunia, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu secara dramatis meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya seperti kera gunung raksasa ini. Jika dia tahu sejak awal bahwa transformasi ini akan sangat efektif, dia tidak perlu membuang waktu dan mengambil risiko ini, dia bisa saja mengadopsi transformasi ini dari awal dan menghancurkan batasan.